Halo, selamat datang di podcast Kanwil BPN Provinsi Bengkulu. Ini merupakan episode perdana dari series podcast ini. Podcast ini nantinya akan berisi bincang-bincang bersama narasumber kita yang tentunya menginspirasi dan kompeten, yang akan kita kemas menjadi tontonan yang ringan dan santai. Hari ini saya Rata Audina yang akan menjadi host kamu dalam episode perdana kali ini. Dalam episode kita perdana kali ini, kita kedatangan sosok wanita yang sangat menginspirasi. Kalau kata Gen Z sekarang adalah Miss Independent dengan slogan khasnya yaitu jangan lupa bahagia. Langsung saja kita sambut the one and only Kanwil BPN Provinsi Bengkulu, Ibu Dr. Sukiptia SPMSI. Halo, Assalamualaikum Ibu. Halo, waalaikumsalam Mbak Ratu. Halo Ibu, gimana kabarnya Ibu, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ibu, sebelum kita memulai podcast kita pada hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya dalam menyempatkan hadir dalam podcast perdana kita kali ini. Jujur saya agak deg-degan ya Bu ya. Agak deg-degan berhadapan langsung dengan Ibu ini. Gimana Ibu tahun 2023? Semakin optimis, semakin semangat? Semangat lah. Kita harus semangat ya. Harus, keren. Okay. Kita harus selalu semangat ya Ibu ya. Ibu, kayaknya semakin akhir tahun ini kita semakin sibuk ya Ibu ya. Harus, karena sudah mendekati bulan September, mau Desember gitu ya. Jadi kita harus lebih semangat untuk memastikan kinerja kita untuk Bengkulu lebih baik. Nah, menuju Bengkulu yang lebih baik. Untuk pendengar semuanya, Ibu Kakanwil, Ibu Sukiptia ini resmi dilantik menjadi Kakanwil BPN Bengkulu pada tanggal 27 Januari 2022. Berarti sudah 1,5 tahun ya Ibu di sini ya? Ya. Baik. Gimana Ibu pas pertama kali mendengar Bengkulu gitu? Oh, Bengkulu bagi Ibu ini tidak asing ya. Karena Ibu ini pertama dinas, kebetulan memang Ibu sebelumnya adalah bekerja di Direktorat Penatagunaan Tanah, di Ditjen Penataan Agraria. Jadi awal dinas pertama itu adalah di Bengkulu. Oh. Jadi bagi Ibu ini adalah bukan sesuatu yang asing. Jadi begitu Ibu ditempatkan di sini, Ibu sangat-sangat semangat. Alhamdulillah. Berarti Ibu senang ya Bu di Bengkulu ya? Alhamdulillah sekali, senang sekali. Kemarin sempat nonton tabut nggak Bu? Oh ya, saya sudah 2 kali nonton tabut. Oh, gimana Ibu? Seru nggak Bu? Seru sekali. Ini menunjukkan bahwa di Bengkulu ini terkait budaya Islamnya sangat-sangat dijalankan dengan baik, dengan memperingati hari atau tahun baru Muharram melalui kegiatan tabut, menunjukkan bahwa Provinsi Bengkulu adalah provinsi yang Islami. Amin. Bengkulu Camkoha ya Ibu ya. Iya, Bengkulu Camkoha. Sekarang kita langsung ke materi. Ini kali ya Bu, kita bincang-bincang gimana sih awal karir Ibu, gimana sih Ibu bisa memilih Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Karena kalau misalnya kayak kita anak muda ya Ibu ya, saya jujur pas pertama kali masuk waktu CPNS itu kan ngeliat Kementerian Agraria tuh apa sih gitu. Nah Ibu, saya pengen tahu deh kalau misalnya Ibu gimana sih awalnya bisa memilih Kementerian ATR BPN. Oke, jadi memang Ibu itu lulus dari Institut Pertanian Bogor tahun 94 ya. Jadi Ibu diterima di Kementerian ATR BPN. Kalau dulu itu bukan kementerian ya, baru Badan Pertanahan Nasional. Itu di tahun 1995. Karena Ibu ini adalah di IPB jurusan Ilmu Tanah. Jadi saya pikir melamar di Badan Pertanahan Nasional pasti ada kaitannya dengan tanah gitunya. Makanya kami mencoba melamar di Badan Pertanahan Nasional. Walaupun setelah masuk antara ilmu tanah dengan pertanahan adalah sedikit berbeda dari ekspektasi gitu ya. Tapi alhamdulillah tanah ya Ibu ya. Karena kita sudah dikasih kita kan selalu ada pelatihan ya di dalam kementerian atau di Badan Pertanahan Nasional ini. Jadi dimanapun kita ditempatkan, insya Allah dengan kita sudah memiliki ijazah S1 ya, insya Allah bisa gitu ya. Baik, kalau misalnya awal karir di kementerian itu Ibu boleh nggak sharing sama teman-teman pendengar kita semuanya dari awal CPNS sampai Ibu menjadi Kakanwil? Oh iya, jadi Ibu pertama masuk di tahun 95 itu sebagai staf di
seksi Sistem Informasi Geografi. Jadi bagi kami ini bukan yang asing karena kami di dalam bangku perkuliahan juga diajari terkait Sistem Informasi Geografi. Jadi pertama, awal Ibu masuk di Badan Pertanahan Nasional, pertama yang saya tanya ke kakak-kakak senior ya, karena Ibu ini kan dari kampung. Jadi Ibu ini tinggal di kampung, tepatnya itu di Kabupaten Malang ya, di Kecamatan Turen. Jadi pertama yang saya tanya itu, apakah Kecamatan Turen ada di peta ya kan gitu. Itu yang pertama saya tanya, karena kebetulan di seksi kami itu banyak melakukan kegiatan-kegiatan pemetaan kaitannya dengan penggunaan tanah. Jadi di dalam kegiatan pemetaan penggunaan tanah juga pastinya ada kegiatan pemetaan atraksi ya, wilayah. Disitulah saya menanyakan, ada nggak sih Kecamatan Turen itu terpetakan kan gitu ya. Agak jadi itulah ragu yang ya, kita Bu, ya. bukan ragu, itu diketawain itu ya, pastinya ada kan gitu karena masuk wilayah Indonesia gitu. Jadi 95 saya masuk di Direktorat Penata Gunaan Tanah atau di seksi Sistem Informasi Geografi. Tahun 2000 karena ada otonomi ya, kami diberikan ruang untuk misalnya mendekati rumah tinggal karena waktu itu masih belum ada kepastian apakah kementerian atau Badan Pertanahan Nasional ini masih ada atau tidak. Jadi kami di tahun 2000 kami pindah ya, mengajukan pindah ke kantor pertanahan Kabupaten Bogor. Sembari itu juga kami ikut seleksi untuk tugas belajar ya di OTO Bappenas. Ibu diterima di UI dengan jurusan MPKP. Jadi setelah tahun 2006 semua yang dianggap representatif ya, karena perempuan biasanya juga kaitannya dengan gender gitu ya. Jadi kami diminta kembali ke pusat di tahun 2006 sebagai kepala seksi di Direktorat Penata Gunaan Tanah. Itu di tahun 2006. Di tahun 2016, 2017 Ibu menjadi Kasubdit Data di Direktorat Penata Gunaan Tanah. Baru di tahun 2019 dengan mengikuti seleksi eselon 2, Ibu dilantik oleh Pak Menteri sebagai Direktur Penata Gunaan Tanah, dan di tahun 2022 ke sini sebagai Kanwil BPN Provinsi Bengkulu. Wah, keren sekali ya Ibu ya, berarti sudah dari tahun 1995 berarti 95 ya. Berarti kurang lebih sudah 29 atau 28 itu? 8 ya. 28 tahun ya Ibu ya, udah seumur saya Ibu. Udah seumur saya. Ibu mungkin boleh di-sharing ke teman-teman pendengar semuanya, apa aja sih sebenarnya program kerja dari Kementerian ATR BPN itu sendiri? Karena kan biar kita nggak kena stigma PNS itu santai-santai ya Ibu ya, padahal kan kalau BPN kan kerja terus ya Ibu ya. Boleh Ibu di-sharing? Ya, sebenarnya kan selama ini kan Pak Menteri sudah menyampaikan ya. Jadi posisi kementerian kita ini kan vertikal, jadi juga melaksanakan apa yang menjadi tugas dari Kementerian ATR BPN. Karena vertikal, kami juga melaksanakan apa yang diperintahkan Pak Menteri. Salah satunya adalah untuk melaksanakan kegiatan program strategis nasional. Satu di antaranya adalah kegiatan PTSL, yaitu pendaftaran tanah sistematis lengkap. Juga kegiatan kaitannya dengan reforma agraria. Selain PTSL juga kegiatan redistribusi tanah. Dan tugas yang lain kita memastikan bahwa di wilayah Provinsi Bengkulu tidak ada mafia tanah. Memang ada satu lagi tugas terkait pembangunan IKN, tapi karena IKN ada di Kalimantan Timur, itu biarlah jadi wilayah dari teman-teman di Kalimantan Timur gitu ya. Jadi itulah tugas kita. Alhamdulillah kita setiap tahunnya juga sudah menerbitkan sertifikat dari kegiatan PTSL, juga dari kegiatan redistribusi tanah. Harapannya dengan adanya sertifikat ini juga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga ada kepastian hukum bagi masyarakat setelah mendapatkan sertifikat tanah.
Oh baik, nah itu teman-teman semuanya itu adalah tugas dari Kementerian ATR BPN. Kalau misalnya para pendengar bingung, nah itu yang berkaitan dengan tanah itu semuanya kerjaan BPN itu Ibu. Nggak kebayang ya Ibu ya kalau misalnya hukum tanah itu nggak ada, kayaknya kacau ya Ibu ya. Itulah tugas dari Kementerian ATR BPN yang dijabarkan oleh dari narasumbernya langsung teman-teman. Ibu kan kurang lebih sudah 28 tahun nih di kementerian. Apa aja sih pengalaman yang mengesankan dan nggak Ibu lupakan selama itu? Hampir kegiatan selama di BPN ini mengesankan ya. Ya, semuanya mengesankan. Iya kan? Bagi Ibu semuanya mengesankan, karena bagi Ibu bekerja ini adalah bentuk kita syukur ya. Karena kan kita tahu untuk bekerja di PNS ini ya, ASN ini kan untuk daftarnya juga kan susah ya. Iya benar Iya Ibu. Penerimanya Ya, Ibu, susah. ya. Jadi setiap apapun yang ditugaskan ini harus kita syukuri dengan cara bekerja dengan baik. Dan juga harus ikhlas ya. Baik. Biar kita jadi happy. Keren banget, dan slogannya tadi ya Bu ya, jangan lupa bahagia. Itulah slogan Ibu, bekerja ikhlas, bekerja baik, dan jangan lupa bahagia. Biar terus awet muda kayak Ibu. Awet muda kayak Ibu. Terus kita kan dari setelah dilantik pada tahun 2022 ya Ibu sebagai Kakanwil, apa aja sih Bu amanah dari Pak Menteri? Tadi sudah kami sampaikan di salah satu adalah kegiatan PTSL, Redis juga banyak kegiatan-kegiatan lain, sebagaimana yang sudah tertuang di dalam IPA ya, itu yang pertama harus kita kerjakan. Juga ada kegiatan yang lain, karena kita di sini juga perlu berkoordinasi, bersinergi dengan pemerintah daerah ya. Ya ini tugas kita. Katanya untuk memastikan bahwa masyarakat Bengkulu katanya dengan pertanahan ini bisa berjalan dengan baik. Jadi misalnya untuk kegiatan investasi kita juga support misalnya ya. Juga untuk kegiatan-kegiatan tadi memastikan tanah-tanah masyarakat ini bisa tersertifikasi dengan baik dalam rangka untuk memastikan kepastian hukum. Itulah kurang lebihnya kan gitu ya. Oke deh, kalau misalnya Ibu tantangannya nih selama menjadi Kakanwil BPN Provinsi Bengkulu, apa aja nih Bu? Selama kita bekerja dengan baik dan kita bekerja sama dengan baik ya dengan jajaran, semua tantangan itu insya Allah bisa dilewati. Mantap, keren. Jadi gitu. Jadi prinsipnya bersama kita bisa. Bersama kita bisa. Ada quotes-nya nanti ya buat editor, bersama kita bisa. Oke deh. Ibu dari skala 1 sampai 100 berapa nih optimis kita buat menyelesaikan target pekerjaan di 2023? 9,9. Luar biasa, 9,9. Ibu gimana nih strateginya untuk menyelesaikan target 9,9 ini Ibu? Boleh di-sharing sebenarnya Ibu? Target yang diharapkan dari pusat itu kalau terkait kegiatan ini fisik biasanya harus 100% ya. Tapi memang di keuangan itu biasanya terkendala. Harapannya itu bisa di atas 97%. Jadi kita harus optimis kalau bisa di 99,9% gitu ya. Luar biasa, 99,9% ya Ibu ya. Tapi minimal yang penting bisa di atas rata-rata nasional. Amin, luar biasa Ibu Kakanwil kita ini. Ibu boleh nggak nih berikan motivasi nih buat para Gen Z, para kaum rebahan ini biar semakin semangat menuju sekolahnya kayak saya nih Bu, biar semakin semangat menuju S2 dan mengikuti jejak Ibu sampai ke S3. Boleh nggak Ibu berikan motivasi? Oke, jadi ini sama-sama ini ya sebenarnya kan kita ini sebenarnya sama-sama belajar gitu ya untuk menuju yang lebih baik atau istilahnya itu husnul khotimah kan. Husnul khotimah. Ya benar Ibu, itulah tujuan akhir emang dari manusia. Eranya Ibu, sekarang kan era rebahan gitu ya. Kaum rebahan ya Ibu Kaum ya. rebahan gitu ya. Itu sebenarnya dimaklumin juga gitu ya, tapi pastikan bahwa apa yang adik-adik lakukan hari ini sebenarnya itulah yang akan Anda capai di masa depan. Artinya kalau hari ini rebahan, jangan berharap bisa mendapatkan apa yang diinginkan.
Jadi mulai hari ini harus tetap jalan dan berlari untuk bisa menggapai cita-cita. Jadi tidak boleh rebahan melulu ya. Jadi Tidak harus boleh kita rebahan siapkan melulu. dari sekarang gitu ya. Jadi memang masa depan kita ditentukan apa yang kita kerjakan Pada hari hari ini ini. ya. Gitu. Ya, baik. Itu motivasinya sangat kena ke saya kayaknya ya Bu ya. Apa yang dikerjakan hari ini berpengaruh buat kita ke depannya. Ibu, sebelum kita mengakhiri podcast pada hari ini, satu kata untuk Kementerian ATR BPN. Kementerian ATR BPN hebat. Hebat, top, mantap, is the best. Yes. Oke, teman-teman pendengar semuanya, dari tadi kita sudah berbincang-bincang dari Ibu Kakanwil. Yang kita tangkap adalah untuk sampai ke titik ini itu tidak mudah ya Ibu ya. Butuh semangat, keinginan, kerja keras, terus bekerja ikhlas. Betul sekali Ibu. Yes. Ibu, terima kasih banyak waktunya untuk hari ini, sharing-sharing pengalaman dengan para pendengar kita semua. Semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lebih panjang lagi dan lebih dalam lagi tentang ATR BPN dan seluruh lini yang dinaungi oleh kementerian kita itu sendiri ya Ibu ya. Oke. Terima kasih banyak Ibu, semoga sehat, panjang umur dan banyak rezekinya. Amin. Terima kasih Dan- untuk semuanya. Baik, terima kasih Ibu. Dan untuk para pendengar semuanya yang ada di rumah, untuk teman-teman yang pengen request narasumber dan pembahasan di episode selanjutnya, boleh komen di video ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Kanwil BPN Provinsi Bengkulu dan seluruh media sosial Kanwil BPN Provinsi Bengkulu. Atau kalau misalnya kalian mau ada nomor hotline atau sesuatu yang ingin dibicarakan atau saran, kritik dan saran, ada di bio IG-nya @kanwilbpn Bengkulu. Di sana ada nomor hotline-nya. Terima kasih, saya Rata Udina pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.